Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang soleh dan cerdas? Bertemu lagi dengan Bu Anita, bertemu lagi dengan matematika. Baik, kita masih akan membahas tentang penjumlahan pecahan dengan penyebut yang sama. Sebelumnya kita akan mereview dulu apa saja yang sudah kita pelajari di pertemuan 1, yaitu mengenal jenis pecahan, yaitu ada pecahan murni, ada pecahan tak murni, dan ada pula pecahan campuran. Di pertemuan yang kedua, kita sudah menjumlahkan bilangan bulat dan pecahan murni atau pecahan campuran. Kemudian, di pertemuan yang ketiga, kita sudah menjumlahkan pecahan murni dengan pecahan murni. Nah, kali ini pertemuan kita yang keempat akan mempelajari penjumlahan pecahan campuran dengan pecahan murni. Oke, kita mulai dengan 3 kemungkinan yang akan dihasilkan dari penjumlahan pecahan campuran dengan pecahan murni ini. Kemungkinan yang pertama adalah hasilnya berupa pecahan campuran. Kemungkinan yang kedua adalah hasilnya berupa bilangan bulat. Dan kemungkinan yang ketiga, yang terakhir, hasilnya adalah pecahan campuran. Bu, kenapa ini ada 2 pecahan campurannya? Ada yang kiri, ada yang kanan. Sama tidak? Tentu beda. Ya, yang kiri ini adalah untuk pecahan campurannya berupa bilangan bulat dan pecahan murni. Jadi, pecahan campurannya itu dibentuk oleh bilangan bulat dan pecahan murni. Kemudian, kalau yang pecahan campuran yang di sebelah kanan adalah tipe yang kedua adalah merupakan gabungan dari bilangan bulat dan pecahan tak murni. Nanti kita akan lihat bedanya, oke? Kita mulai dengan tipe yang pertama. Pecahan campuran ditambah pecahan murni yang menghasilkan pecahan campuran yang merupakan gabungan dari bilangan bulat dan pecahan murni. Kita lihat contohnya. Ilustrasinya adalah ini ada 2 buah pizza yang utuh dan 1 potong pizza yang bernilai 1/3. Berarti ini bisa dinyatakan dengan pecahan campuran yaitu 2, 1/3. Ibu akan menjumlahkannya dengan berapa ya? 1 potong juga pizza yang berukuran 1/3. Ya, jadi 1/3 ditambah 1/3. Nah, ilustrasinya adalah ini kita gabungkan. Pizza utuhnya ada 2, kemudian yang berupa potongan ini juga ada 2. Ya, jadi dari gambar ini kita dapat melihat jumlah pizzanya adalah 2 yang utuh dan 2 potong yang besarnya 1/3, berarti kita dapatkan 2/3 ya. Jadi 1/3 itu sama dengan 1/3 ditambah 1/3 itu sama dengan 2/3. Kalau kita lihat ini bilangan bulatnya kita tulis ulang. Kemudian angka 2 ini dari mana? Kita jumlahkan saja ini 1 tambah 1 jadi 2. Ya. Fahim tuh? Mudah ya nak? Oke, kita perdalam lagi yang bagian ini, oke? Ya. Nah, ini ada 2 jenis ya, yang setelah dijumlahkan ini sudah sederhana. Jadi kita hanya butuh 1 langkah. Contohnya seperti yang tadi ya. Nah, contoh lain adalah 4/2/5 ditambah 1/5. Ini hasilnya berapa? Berapa, Bu? Oke, ini kita tulis ulang 4-nya, kemudian 2-nya ditambah 1, berarti
3. Berarti ini 4, 3/5. Oke, contoh lain. Bu, bagaimana kalau dibalik pecahan murni tambah pecahan campuran? Sama saja, ya. Jadi kita tinggal tulis ulang bilangan bulatnya, yaitu 8, kemudian kita tambahkan 4 dan 2. Berarti 8, 4 tambah 2 jadi 6/7. Ininya tidak dijumlahkan ya penyebutnya. Oke, nah yang tipe kedua adalah yang perlu disederhanakan lagi. Kalau yang di kiri ini 1 langkah jadi, kalau yang ini harus 2 langkah ya. Oke, contohnya adalah 10 1/4 ditambah 1/4. Sama, berarti ini kita tulis ulang bilangan bulatnya, kemudian jumlahkan pembilang dan pembilangnya. 1 tambah 1 jadi 2. Oke, 10 2/4. Ingat, penyebutnya tidak usah dijumlahkan. Nah, kita dapatkan ini pecahan campuran yang merupakan gabungan dari bilangan bulat dan pecahan murni. Nah, pecahan murni yang ini 2/4 ini bisa disederhanakan. Dua-duanya, baik 2 dan 4 bisa dibagi 2. 2 dibagi 2 jadi 1, 4 dibagi 2 juga 2 ya. Jadi ini 10 2/4 itu akan sama dengan 10 1/2. Nah, hati-hati nih. Untuk langkah yang kedua ini jangan lupa 10-nya ditulis ulang di sini. Paham tuh? Oke, kita balik pecahan murni ditambah pecahan campuran. Sama saja ya. Ini juga kita tinggal tulis ulang bilangan bulatnya, kita jumlahkan pembilangnya. Tulis ulang juga penyebutnya. Jadi berapa? 2 tambah 6 jadi 2 tambah 3 jadi 2 tambah 4 jadi berapa ini? 6. Jadi ini 23-nya tulis ulang, pembilangnya dijumlahkan jadi 6, penyebutnya juga ditulis ulang, ya. Nah, ini juga sama, 6 dan 9 juga bisa disederhanakan. Keduanya bisa dibagi 3, dibagi 3. 6 dibagi 3 jadi 2. 9 dibagi 3 jadi 3. Jadi 23, 6/9 itu bisa disederhanakan jadi 23, 2/3. Ya, jadi kalau yang di sebelah kiri ini 1 langkah jadi, yang di sebelah kanan ini harus 2 langkah. Oke, paham tuh? Fahim. Nah, insya Allah kita lanjutkan ke tipe yang kedua. Pecahan campuran ditambah dengan pecahan murni yang menghasilkan bilangan bulat. Oke, contohnya bagaimana? Ini ilustrasinya, ya. Masih apa namanya? Ada 2 pizza utuh ditambah dengan 1 potong pizza yang berukuran 1/3. Ini adalah 2/2, 1/3. Kemudian Ibu akan menjumlahkannya dengan ini 2 potong pizza yang besarnya 1/3. Berarti ini nilainya berapa? Ini 1/3, ini 2/3 ya. 1/3, 1/3 jadi 2/3. Jadi 2 1/3 ditambah 2/3. Kalau digambar berarti kita gabungkan ini keduanya. Pizza yang utuhnya ada 2, kemudian potongannya ini 1, 2, 3 ya. Oke, berarti sama dengan berapa ini? 2, 3/3. 2 yang utuh, 3 yang potong, 3 yang berupa potongan atau pecahan, oke? Jadi, kalau kita lihat pizza hasil gabungan ini jadi 1 kan? 3/3 ini jadi 1, kemudian ada 2 yang utuh, ditambah 1, berarti ini jumlahnya jadi 3, ya.
Berarti 21/3 tambah 2/3 ini menghasilkan 3 sebagai jawabannya. Ya, bisa dimengerti? Oke. Lanjut, kita perdalam lagi di sini. Oke, pecahan campuran tambah pecahan murni yang menghasilkan bilangan bulat. Contohnya, ya, contoh yang pertama. 4/2/5 ditambah 3/5. Ya, kita tulis ulang 4-nya, kemudian jumlahkan penyebutnya, pemilangnya. Dan tulis ulang penyebutnya. 4 tambah 1 sama dengan 5. Ya, oke. Lanjut, contoh yang lain. 4/7 ditambah 8, 3/7. Ya, yang dijumlahkan adalah pembilangnya. Ini tidak ada temannya, berarti ini bilangan bulatnya kita tulis ulang. Ya, jadi 8, 7/7. 7/7 ini 1, berarti ini ada 8 yang utuh dan ini tambah 1, berarti ini sama dengan nilainya 9. Ya, tinggal ditambah saja 1. Oke, contoh yang lain. 10, 7/10 ditambah 3/10. Oke, kita tulis ulang 10-nya, kemudian 7 tambah 3 juga 10. Berarti hasilnya 10, 7 tambah 3, 10/10. 10/10 itu 1, ditambah 10, jadi hasilnya 11. Nah, kita balik lagi. 7/15 ditambah 12, 8/15. Ini hasilnya kita tulis ulang 12-nya, kemudian 7 tambah 8 jadi 15. Penyebutnya juga kita tulis ulang. 15/15, 1 ditambah 12 sama dengan 13. Sangat mudah ya, Naya. Oke, lanjut. 14/25 ditambah 11/25. Ini berapa ini? Tulis ulang 20-nya, kemudian jumlahkan 14 dan 11, jadi 25. Penyebutnya tulis ulang. 25/25 adalah 1. Ditambah 20 berarti jadinya 21. Ya, bisa dipahami? Oke, kita lanjut ke tipe yang terakhir. Pecahan campuran tambah pecahan murni yang menghasilkan pecahan campuran. Ya, pecahan campuran yang dihasilkan ini berbentuk atau dibangun oleh bilangan bulat dan pecahan tak murni. Ya, ilustrasinya seperti ini. Oke, masih ada 2 bisa utuh dan ini ada 2 potong yang nilainya 1/3, berarti nilainya 2/3. Ibu akan jumlahkan dengan bisa sebanyak juga 2 potong yang berukuran 1/3. Arti ini nilainya adalah 2/3 ya. Kita akan menjumlahkan 2/3 dengan 2/3. Ya, ilustrasinya seperti ini. Nih, pizza yang utuhnya ada 1, 2. Nah, yang potongnya di sini ada 1, 2, 3, 4. Ya, seperti ini ya. Digabung kan, ditambah itu artinya digabung. Jadi hasilnya berapa? Ada 2 yang utuh dan yang berupa potongan ini ada 4. Satu potongnya bernilai 1/3, berarti ini 1/3, 2/3, 3/3, 4/3. Jadi ini sama dengan 2, 4/3. Nah, kalau ibu geserkan ini, yang bagian atas ini, potongan ini ke sebelah kiri. Jadinya gambarnya seperti ini. Ya, yang tadi berarti 4/3 itu jadi 1/3. Ya, 1/3 ditambah 2 berarti ini ada yang utuhnya jadi 3. Ya, yang potongannya, yang berupa potongannya atau yang tidak utuhnya tinggal 1 lagi. Oke, paham? Ya, jadi ini si 2-nya jadi 3, berarti 2-nya ditambah 1. Kemudian 1-nya dari mana, Bu? 4 dikurangi 3. Ya, jadi 1.
Ya, kita perdalam lagi bagian yang terakhir ini. Oke. Nah, ini juga ada 2 langkah. Kalau yang sudah sederhana berarti kita butuh 2 langkah, ya. Contohnya, nih, 2/5 ditambah 4/5. Ya, hasilnya adalah 3, 2 ditambah 4 jadi 6/5. Penyebutnya tulis ulang. Nah, ini juga pecah. Ini bilangan bulat, ini pecahannya pecahan tak murni. Nah, pecahan tak murni ini bisa jadi pecahan campuran kan, ini jadi 6/5 itu 1/5 ditambah 3 berarti jadi bilangan bulatnya jadi ditambahin 1 nih. 3 tambah 1 jadi 4. Nah, yang pecahan tak murninya berkurang jadi 6 dikurangi 5 jadi 1/5. Ya. Jadi bilangan bulatnya tambah 1, ininya dikurangi pembilang dan penyebutnya. Oke, contoh yang lain. 4/7 ditambah 2, 5/7. Nah, ini hasilnya berapa? 2-nya ditulis ulang, kita jumlahkan pembilangnya. 2, 9/7. Nah, ini juga sama. 9/7 itu sama dengan 1, 2/7. Ya, atau 2-nya dari mana? 9 kurang 7. Jadi, si 2 ini ditambahkan 1, tambah 1. 2 tambah 1 berapa? 3. Kemudian 9 kurangi 7, 2/7. Oke, bisa dipahami? Ini cukup 2 langkah. Nah, yang terakhir ini agak panjang. Setelah disederhanakan, betul disederhanakan lagi. Nah, ini 3 langkah ya, nah ya. Tapi tidak apa-apa ya. Oke, contohnya adalah 5 3/4 ditambah 3/4. Jadi berapa ini? Ya, betul. 5-nya kita tulis ulang. Pembilangnya kita jumlahkan, penyebutnya juga tulis ulang. Berarti 5, 3 tambah 3, 6/4. Oke, yang ini 5-nya kita tambahkan 1, jadi 5 tambah 1, 6. Ini pembilangnya jadi berapa? 6 kurang 4, ya. Oke, 6, 2/4. Nah, 2/4-nya ini bisa lagi disederhanakan jadi berapa? Oke, sudah hebat. 2/4, 1/2. Berarti jadi 6 2/4 itu sama dengan 6 1/2. Contoh yang lain. 8/9 ditambah 6 4/9. Berarti ini berapa? Iya, betul sekali. 6. Nih, tinggal jumlahkan saja nih. 12/9. Sederhanakan jadi 6-nya ditambah 1. Ini bilangan bulatnya ditambah 1. Jadi 7. 12-nya kurang 9, 3. 7, 3/9. Ya, 3/9-nya juga bisa disederhanakan. Jadi berapa? Bagi 3, bagi 3, bagi 3 jadi 1, bagi 3 jadi 3. Berarti 7 3/9 itu sama dengan 7 1/3. Ya, cukup sampai di sini Ibu rasa untuk pertemuan kali ini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.